Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang cowok SMA bernama Darin. Di pagi itu seperti biasanya, Darin sedang melakukan rutinitasnya yaitu berlari sambil dia mendengarkan lagu rap. Kemudian di sini kita diceritakan kalau ternyata Darin ini adalah seseorang atlet di sekolahnya yang mana dia sangat ahli di bidang lari dan mendapatkan banyak penghargaan. Dan tidak hanya sebatas atlet saja, ternyata luar biasanya Darin ini juga seseorang siswa yang pintar. Selain itu dia juga merupakan anak orang kaya. Ya memang semua kehebatan yang dipunyai oleh Darin sekarang itu tidak lepas dari pengaruh ayahnya, karena memang ayah Darin ini selalu mendidik Darin semenjak kecil untuk selalu disiplin. Keesokan harinya menceritakan ketika di sekolah Darin ditemui oleh dua sahabatnya. Berbeda halnya dengan Darin yang sangat-sangat populer di sekolahnya. Dua sahabat Darin ini adalah dua pria tolol. Ya ada Sam yang sebenarnya orangnya sangat ganteng, tapi dia ini sangat minder dan pecundang. Dan teman yang satunya adalah Kairen, dimana Kairen ini nasibnya sangat menyedihkan karena dia jelek dan juga sering dibully oleh teman-temannya. Untungnya ada Darin yang mau menemani dan menjadi sahabat Kairen. Saat itu Sam pun mengatakan kalau nanti malam ada konser rap dan mereka harus mendatangi konser itu. Di sini kita diberitahu kalau ternyata Darin ini sangat menyukai musik rap dan ternyata Darin ini memiliki bakat di bidang rap. Tapi sayangnya ayah Darin selalu melarang Darin ketika akan melakukan rap karena menurut ayahnya menjadi rapper itu mempunyai masa depan yang tidak jelas. Sepulang sekolah Darin pun langsung izin ke ayahnya kalau nanti malam dia ingin menonton konser rap. Awalnya tentu ayah Darin tidak mengizinkan hal itu. Untung saja di situ ada ibu Darin yang tahu kalau Darin ini sangat menyukai rap. Akhirnya ayahnya pun mengizinkan. Malam harinya Darin pun pergi ke konser rap bersama dengan Sam dan juga Kairen. Sialnya konser tersebut sangat-sangat ramai sehingga Darin dan sahabat-sahabatnya tidak bisa masuk ke konser itu. Akhirnya Darin pun mencari alternatif untuk masuk ke konser itu dengan melewati pintu belakang. Tapi ketika sedang menuju ke pintu belakang, tiba-tiba Darin dan sahabat-sahabatnya bertemu dengan wanita yang sangat-sangat eksentrik. Ya, wanita itu berambut hijau. Selain itu dia terlihat sangat-sangat judes dan dia juga terlihat sangat-sangat liar. Saat itu Darin yang kelihatannya sangat penasaran dengan wanita ini, dia pun mengajak ngobrol wanita ini. Dan diketahui kalau ternyata wanita ini bernama Isabel. Tidak seperti kebanyakan wanita yang biasanya memuja-muja Darin, ketika itu Isabel pun menghina Darin adalah cowok cupu karena Darin ini seperti anak mama. Sayangnya sebelum sempat mengobrol panjang dengan Isabel, ketika itu Darin dan teman-temannya pun ketahuan pihak keamanan dari konser itu sehingga Darin pun diusir dari tempat itu. Malam harinya sebelum tidur, Darin yang memang sangat penasaran dan kepo dengan Isabel, akhirnya dia pun mencari profil Isabel dalam media sosial. Anehnya setelah mencari di Twitter, Instagram, bahkan Facebook, Darin sama sekali tidak menemukan profil dari Isabel. Darin tidak menyerah begitu saja, dia pun mencari selama berjam-jam sampai akhirnya Darin pun ketiduran dan terbangun di pagi hari. Karena begadang, Darin pun bangun kesiangan dan dia seperti biasanya selalu melakukan rutinitasnya untuk lari di pagi hari. Ketika sedang asik lari, tidak diduga tiba-tiba Darin melihat Isabel yang sedang bekerja di suatu kafe. Seketika itu juga Darin pun langsung menghentikan larinya dan dia sebenarnya langsung ingin menyapa Isabel, tapi karena Darin yang sangat takut, akhirnya dia memutuskan untuk menelpon dua sahabatnya terlebih dahulu. Dua sahabat Darin yang sangat setia, tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi ke Darin seketika itu juga untuk memberikan saran kepadanya. Saat itu Darin pun bertanya kepada dua sahabatnya apakah dia harus menyapa Isabel sekarang, karena dia sangat ragu. Kemarin dia telah ditolak oleh Isabel dan sekarang dia dalam keadaan yang sangat-sangat kotor karena habis berlari dan dia juga sangat-sangat bau. Kairen yang sudah sangat lama mengenal Darin dan dia tahu kalau Darin tidak pernah setertarik ini dengan seorang wanita. Akhirnya Kairen pun menyarankan, Darin kau harus berani untuk memperjuangkan wanita ini. Masalah diterima atau ditolak itu urusan belakang, yang penting kita berusaha terlebih dahulu. Karena nasihat itu akhirnya Darin pun memberanikan dirinya untuk berkenalan dengan Isabel. Dan benar saja awalnya Isabel pun menolak Darin. Alih-alih menyerah, Darin yang memang mempunyai kemampuan fuckboy kelas kakap, akhirnya di situ Darin pun mengeluarkan jurus rapnya. It seems like I made you mad, that's not what I wanna do. Cause baby me and you could go together like a double scoop. Tapi lagi-lagi meskipun sudah mengeluarkan rap yang sangat bagus, bahkan semua orang bertepuk tangan, Isabel pun tetap tidak terpukau dengan Darin. Sampai Darin pun mengetahui kalau ternyata ketika memberikan tip di kafe itu, pelayan kafenya diharuskan menyanyi.
Dan Darren yang mengetahui kalau Isabel ini ternyata sangat tidak suka menyanyi. Akhirnya ketika itu Darren pun memberikan pilihan kalau dia tidak mau dikasih tip lagi dan menyanyi, dia harus keluar bersama Darren di malam hari nanti. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain dan terpaksa, Isabel pun mengiyakan keputusan dari Darren dan dia mau untuk nanti malam diantar pulang oleh Darren. Malam harinya sesuai janji, Darren pun menjemput Isabel untuk mengantarkannya pulang. Darren yang memang anak orang kaya, ketika itu Darren menjemput Isabel pun dengan menggunakan mobil yang sangat mahal dan menggunakan jas. Darren melakukan hal itu tujuannya jelas, dia ingin memukau Isabel. Tapi alih-alih terpukau, Isabel pun semakin jijik dengan Darren karena Darren ini sangat menunjukkan kalau dia adalah orang yang kaya. Karena itulah Isabel pun menolak untuk menaiki mobil Darren dan akhirnya Darren pun memutuskan untuk mengantar Isabel dengan jalan kaki. Ketika berjalan bersama, Isabel pun mukanya sangat-sangat jutek dan dia tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali dengan Darren. Untuk mencairkan suasana, akhirnya Darren pun bertanya di mana Isabel bersekolah. Tetapi jawaban Isabel sungguh sangat mengejutkan karena ternyata Isabel sudah putus sekolah sejak dulu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang waria yang menyapa Isabel. Waria ini sendiri bernama Phil. Dan di sini kita juga diceritakan kalau ternyata selama ini Isabel tidak pernah dirawat oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tua Isabel telah meninggalkannya dari kecil. Karena itulah Phil pun memutuskan untuk membantu dan merawat Isabel sedari Isabel kecil. Karena itulah Isabel pun mempunyai hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Phil. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya Darren pun sampai di rumah Isabel yang ternyata rumahnya sangat-sangat kecil dan kumuh. Karena masih penasaran dengan Isabel, akhirnya di malam itu Darren pun mengajak Isabel untuk pergi kencan lagi di malam Sabtu. Keesokan harinya ayah Darren pun bilang kepada Darren kalau malam Sabtu dia akan mempertemukan Darren dengan seseorang kenalannya di Harvard karena memang Darren ingin berkuliah di Harvard. Awalnya Darren tentu menolak karena dia sudah ada janji kencan dengan Isabel, tapi lagi-lagi ayah Darren memaksanya. Sampailah di hari Sabtunya, sebelum Darren bertemu dengan kenalan dari ayahnya, dia pun menyempatkan untuk ngedate bersama Isabel terlebih dahulu. Isabel pun tanya, malam ini kita akan kencan di mana? Lagi-lagi Darren mengajak Isabel ke tempat yang sangat-sangat mewah karena Darren menyamakan semua wanita suka harta dan kekayaan. Lagi-lagi Isabel yang orangnya sangat anti dengan kemapanan, dia pun tidak mau pergi ke kafe itu. Akhirnya Isabel pun mengajak Darren ke tempat biasanya dia makan, di mana tempatnya sangat-sangat kumuh tapi makanannya sangat-sangat enak. Sesampainya di tempat itu, awalnya Darren tidak mau memakan makanan di sana karena tampaknya sangat-sangat menjijikkan. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol panjang. Darren tanya kenapa alasan Isabel tidak memilih untuk melanjutkan sekolahnya. Akhirnya Isabel pun cerita kalau menurutnya sekolah itu tidak penting. Hal itu sangat-sangat berbeda dengan Darren. Isabel yang tahu kalau Darren ini mempunyai bakat yang sangat besar di bidang rap. Akhirnya Isabel pun menyuruh untuk Darren menjadi rapper di masa depan nanti. Tapi Darren membalas kalau ayahnya tidak menyetujui Darren untuk menjadi seorang rapper karena masa depannya tidak jelas. Lebih baik Darren berkuliah di Harvard dan nantinya bekerja di perusahaan terkenal. Isabel pun langsung bertanya lagi sebenarnya apa yang benar-benar diinginkan Darren, bukan orang tuanya. Darren pun menjawab keinginannya sekarang adalah dia ingin mengajak kencan Isabel sekali lagi. Setelah bercerita panjang, akhirnya Isabel pun menyuruh Darren untuk memakan makanannya dan tidak diduga Darren pun terkaget karena ternyata di balik penampilannya yang sangat menjijikkan, ternyata makanan di sana itu sangat-sangat enak. Beberapa hari selanjutnya sesuai janji, Isabel pun berkencan dengan Darren. Mereka berdua pun melakukan kencan selama beberapa kali dan Isabel yang melihat Darren ini orangnya sangat-sangat tulus. Akhirnya semakin lama Isabel pun semakin nyaman dengan Darren. Selanjutnya menceritakan ayah Darren yang tahu kalau belakangan ini tindakan Darren aneh-aneh dan dia juga sering terlambat. Selain itu ayah Darren pun tahu kalau Darren berusaha untuk mendekati seorang wanita. Akhirnya di hari itu ayah Darren pun menasihati Darren. Darren, seperti yang ayah katakan, kalau kau ingin menggapai mimpimu untuk menjadi orang sukses, kau perlu pengorbanan dan salah satunya adalah mengorbankan cinta monyetmu semasa SMA karena kau tidak boleh menghabiskan waktu SMA-mu hanya dengan berpacaran. Tapi Darren tidak menghiraukan nasihat ayahnya karena perasaan yang tumbuh dalam hati Darren terlalu besar untuk Isabel sehingga dia meneruskan hubungannya dengan Isabel. Beberapa bulan kemudian menceritakan akhirnya Darren yang diizinkan masuk ke rumah Isabel. Di situ Darren melihat banyak hal tentang Isabel.
Darren pun melihat kalau di dalam rumahnya Isabel ini banyak foto yang memperlihatkan pemandangan pantai. Sampai akhirnya Darren pun tahu kalau ternyata Isabel ini memiliki impian untuk pergi ke pantai suatu saat. Dan saat itu Darren pun berjanji kepada Isabel kalau suatu hari dia akan mengajaknya untuk pergi ke pantai. Mendengar hal itu Isabel pun sangat terharu dan dia akhirnya bertanya kenapa. Akhirnya di situ pun Darren menyatakan kalau selama ini dia mencintai Isabel. Mendengar pernyataan itu Isabel pun sangat marah dengan Darren karena ternyata dia tidak ingin dicintai Darren. Saat itu Isabel pun membalasnya kalau ternyata selama ini Isabel hanya menganggap Darren sebagai teman dekat saja. We're not dating, Darren. What do we do? Is there another guy? Do you have some 2 months? Do you even like me? I don't know. Do you like me or not? Well, then I don't. Okay, well, I don't care because I love you. Mendengar hal itu Darren tentu sangat marah karena selama berbulan-bulan ini Darren merasa sangat banyak menghabiskan waktunya dan sangat dekat dengan Isabel. Di situ mereka berdua pun langsung bertengkar hebat sampai akhirnya Isabel mengungkapkan fakta yang sangat-sangat mengagetkan. Dia menarik rambutnya dan ternyata rambutnya itu rambut palsu. Di situ Isabel cerita kalau selama ini dia telah mengidap kanker akut dan waktu hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Melihat hal itu Darren tentu syok berat. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya setelah itu Isabel pun langsung mengusir Darren dari rumahnya. What? I love you. Darren, stop! Please. I have a year to live. If that. Still love me now. There is no way. Keesokan paginya di hadap sekolah Darren pun curhat kepada 2 sahabatnya tentang apa yang dialaminya dengan Isabel. Mendengar itu kedua sahabat Darren pun juga syok. Mereka tidak menyangka kalau Isabel telah mengidap penyakit yang akut karena bagi mereka realitanya terlalu menyakitkan. Karena yang orangnya tolol dia pun langsung memberikan nasihat yang tolol kepada Darren. Nasihatnya adalah supaya semua bebannya terkurangi karena memang kehidupan dan dunia ini sangat-sangat kejam. Mereka pun disuruh oleh Chiron untuk berteriak-teriak mengumpat universe. Tanpa pikir panjang mereka bertiga pun seketika itu juga langsung mengeluarkan semua amarahnya untuk memaki-maki universe. I hate you, universe! Nice, universe! You suck-ass bully bitch, universe! Yeah! Up yours, universe! Sesampainya di rumah Darren pun hanya bisa merenung melihat papan. Sampai Darren pun tersadar realita memang tidak bisa diubah, tapi kita bisa merubah bagaimana cara memandang realita itu. Karena hal itulah Darren pun terpikir kalau dia harus membuat plan bagaimana cara merubah pandangan Isabel supaya Isabel meskipun realitanya dia memiliki penyakit kanker akut tetapi dia masih bisa bahagia. Keesokan harinya Darren pun berusaha untuk menemui Isabel lagi. Di situ dia meminta maaf dan dia bilang kalau dia mencintai Isabel dan dia mempunyai plan untuk membahagiakannya. Saat itu sebenarnya Isabel sudah memaafkan Darren dan Isabel ingin memberikan Darren kesempatan lagi karena nyatanya Isabel mulai mencintai Darren. Tapi Isabel sangat takut tidak bisa membalas apa yang dilakukan Darren selama ini karena dia merasa dia hanyalah seorang wanita yang penyakitan dan juga tidak mampu. Tapi bagi Darren dia sebenarnya tidak meminta balasan sama sekali. Karena yang Darren percayai, cinta tidak pernah berbicara tentang apa yang kita terima, karena cinta selalu tentang apa yang bisa kita berikan. Akhirnya Isabel pun memutuskan untuk mau menemui Darren lagi dan mau memulai hubungannya lagi dengan Darren. Beberapa hari selanjutnya sesuai dengan plan yang dibuat Darren, akhirnya Darren pun menghabiskan banyak waktu bersama dengan Isabel dan berusaha untuk membahagiakan Isabel. Mereka berdua pun melakukan banyak hal dari hari ke hari dan tentunya hal-hal tersebut membuat Isabel melupakan tentang penyakitnya dan mereka berdua rasa cintanya tumbuh semakin besar. Sampai di suatu hari memang yang biasanya memberikan kejutan dan kejutan adalah Darren. Di hari itu Isabel pun memutuskan untuk memberikan kejutan kepada Darren. Di hari itu Isabel mengajak Darren ke sebuah rumah yang sangat kecil. Rumah itu sendiri sangat kumuh dan terlihat seperti tempat tinggal seorang kriminal. Sampai akhirnya Isabel pun mengetuk pintunya dan keluar seorang pria. Dia adalah Bang Brewo, di mana Bang Brewo ini tampangnya sangat-sangat menyeramkan, brutal seperti seorang kriminal. Sampai akhirnya Darren dan Isabel pun diajak masuk. Ketika sudah berada di dalam rumah, Darren sangat terkaget karena dia melihat banyak sekali alat musik yang digunakan untuk membuat beat rap. Dan ternyata kerjaan Bang Brewo ini adalah memproduksi musik rap, di mana Isabel mengajaknya ke Bang Brewo karena Isabel ingin Darren membuat sebuah lagu rap. Seketika itu juga Darren langsung mencoba untuk
menyanyikan lagu rapnya, dan sangat-sangat tidak diduga ternyata rapnya sangat-sangat bagus dan indah kata-katanya. Saat itu Isabel pun sangat terpukau melihat bakat dari Darin, bahkan Bang Brewok pun juga terpukau dengan lagu rap yang telah dibuatkan Darin karena memang kata-katanya sangat indah. Now I think I'm starting to see, man, I need to shake off all the get my heart in the shit, trying to make it high in society. My life is a marathon and don't have no privacy from the. Film selanjutnya menceritakan Darin yang mengajak Isabel untuk dikenalkan ke orang tuanya. Akhirnya pada suatu malam Isabel bersama Phil pun pergi ke rumah Darin untuk makan malam bersama dengan keluarga Darin. Ayah Darin yang awalnya melihat tampilan Isabel dan juga Phil yang merupakan seorang waria, awalnya ayah Darin sudah mempunyai perspektif yang negatif terhadap mereka. Untungnya ketika itu ada ibu Darin yang sangat-sangat ramah, akhirnya ibu Darin pun bisa cocok dengan Phil. Lalu di situ ayah Darin pun cerita tentang kehidupannya, di mana sebenarnya dulunya ayah Darin ini adalah seseorang yang sangat miskin, tapi dia bisa berubah kaya raya seperti sekarang karena plan yang telah dibuatnya. Dan karena hal itulah yang menyebabkan ayah Darin sekarang mengatur dan membuat plan semua atas kehidupan dari Darin. Isabel yang tahu kalau Darin ini sebenarnya tidak nyaman terlalu dikontrol oleh ayahnya, bahkan Darin cenderung tidak bahagia. Akhirnya ketika itu Isabel pun bilang ke ayahnya Darin kalau semua hal itu terkadang ada beberapa hal yang tidak perlu dikontrol. Situasi pun semakin memanas ketika itu karena ayah Darin pun malah menghina-hina dan merendahkan Isabel ketika itu, dan ayah Darin melarang Isabel untuk bertemu dengan Darin lagi. Karena hal itulah Isabel dan Phil pun langsung pergi dari rumah Darin ketika itu juga. Beberapa hari selanjutnya menceritakan ayah Darin yang mengajak Darin untuk bertemu kenalannya yang merupakan salah satu dosen di Harvard. Tentu saat itu tujuan ayah Darin mempertemukan Darin dengan kenalannya adalah agar Darin bisa diterima dengan mudah di Harvard. Tapi setelah bertemu dengan dosennya, Darin yang seharusnya berkata-kata baik dan ramah agar dia bisa dicap sebagai anak yang baik, ketika itu Darin malah membual banyak hal karena nyatanya Darin sudah muak terlalu diatur oleh ayahnya. Tentu di pertemuan itu Darin gagal, dan setibanya di rumah ayah Darin pun langsung memarahi Darin atas tindakan yang telah dilakukannya. Darin yang selama ini diam ketika dimarahi ayahnya, akhirnya ketika itu Darin pun meluapkan segala kekesalannya, dan dia berkata kepada ayahnya kalau dia tidak ingin diatur-atur lagi karena dia mempunyai mimpi sendiri yang tidak diketahui oleh ayahnya. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang sangat hebat ketika itu antara Darin dengan ayahnya. We had a plan! You don't work all this sacrifice and you're just gonna throw it away for a damn girl? Look at that, dude! I hate you! I always hate you! Don't you dare! Selanjutnya film menceritakan Darin yang meminta maaf kepada Isabel karena ayahnya telah menghina Isabel. Awalnya tentu Isabel tidak memaafkan Darin begitu saja, tapi akhirnya Darin pun berjanji setelah ini dia akan melakukan hal yang sangat luar biasa untuk Isabel, dan akhirnya Isabel pun memaafkannya. Keesokan harinya sesuai janjinya, Darin pun langsung mengajak Isabel untuk pergi berkeliling-keliling kota, dan akhirnya Darin nanti akan mengejak ke tempat impian Isabel, yaitu pergi ke pantai. Mereka berdua pun pergi menggunakan mobil selama beberapa hari, dan hari-hari tersebut adalah hari yang paling membahagiakan bagi mereka berdua sendiri. Ya, nyatanya cinta dapat membantu melupakan sementara realita yang sangat menyakitkan. Di akhir perjalanan, Darin mengajak Isabel untuk bertemu orang tuanya karena Isabel sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu ibunya. Awalnya tentu Isabel menolak, tetapi karena terus diyakinkan dan dipaksa oleh Darin, akhirnya Isabel pun menuruti keinginan dari Darin. Sesampainya di rumah ibunya, Isabel pun awalnya berharap dia akan diterima karena memang ibunya sudah sangat lama meninggalkannya, tapi alih-alih disambut, saat itu ibu Isabel langsung mengusir Isabel dan menyuruhnya pergi karena nyatanya ibu Isabel sudah mempunyai keluarga yang baru. Isabel pun langsung pergi dan dia kelihatan sangat uring-uringan dan sangat marah karena dia tidak menyangka ibunya sendiri bahkan tidak menginginkan dirinya. Isabel yang sangat marah ketika itu dia pun melampiaskan kemarahannya kepada Darin. Tapi karena terlalu marah ketika itu tiba-tiba Isabel pun pingsan dan akhirnya Darin pun membawa pulang Isabel. Setibanya di rumah, dokter pun langsung berusaha memeriksa keadaan dari Isabel. Dan dokter pun akhirnya bercerita kepada Darin kalau penyakit kanker dari Isabel keadaannya semakin parah dan Isabel sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Setelah mendengar itu, Darin lagi-lagi menolak percaya apa yang dikatakan dokter karena Darin masih percaya kalau Isabel masih bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Darin pun langsung memutuskan untuk menemui Bang Brewok lagi.
Ternyata alasan Darren menemui Bang Brewok karena Darren ingin merekam lagu rap barunya, di mana lagu ini dia buat khusus untuk hadiah untuk Isabel. Tanpa berlama-lama ketika itu Bang Brewok pun langsung merekam lagu baru dari Darren. Setelah mendengar lagunya, Bang Brewok hanya bisa terdiam karena lagunya sangat-sangat indah. Bahkan Bang Brewok pun sampai berkaca-kaca mata. Keesokan harinya, Darren pun berniat menemui Isabel untuk memberikan lagunya kepadanya. Tapi menyedihkannya, sebelum Darren sempat memberikan lagunya kepada Isabel, Isabel tiba-tiba kejang-kejang. Seketika itu juga Darren pun langsung membawa Isabel pergi ke rumah sakit. Dokter pun langsung merawat Isabel ketika itu dan dokter keluar dari ruang perawatan. Di situ dokter menjelaskan kepada Darren kalau Isabel sudah tidak bisa ditolong lagi karena kankernya sudah sangat-sangat menyebar. Dan karena itulah umur Isabel hanya tinggal beberapa minggu lagi. Setelah mendengar kenyataan pahit itu, Darren pun uring-uringan karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa dia kurang berjuang untuk merawat Isabel. Izzy, baby, it's now. If I can go anywhere, Mom, not right now, not right now. That is what it is, because that is the truth. Why would you say that? Because you have done everything that you can do for her, Darren. Ya nyatanya realita terlalu kejam sampai Darren lupa tugas manusia hanya bisa berusaha, tapi takdir tetap diatur Sang Pencipta. Selanjutnya menceritakan ayah Darren yang menemukan kaset lagu rap Darren yang akan diberikan kepada Isabel. Ayah Darren pun langsung mencoba mendengarkan lagu itu, dan setelah mendengar lagunya seketika itu juga ayah Darren mengeluarkan air matanya karena ayah Darren tidak menyangka kalau Darren bisa membuat lagu rap seindah ini, dan ayah Darren merasa bersalah selama ini tidak pernah mengizinkan Darren untuk mengejar mimpinya menjadi seorang rapper. Beberapa hari selanjutnya Darren pun harus mulai menerima realita kalau memang waktu Isabel hidup sudah tidak lama lagi. Maka dari itu Darren pun menghabiskan banyak waktunya di sisa-sisa waktu bersama dengan Isabel. Suatu hari ibu Isabel pun juga datang ke Isabel. Di situ ibu Isabel meminta maaf kalau selama ini tidak pernah mengurus Isabel, dan akhirnya Darren pun mempunyai kesempatan untuk memberikan lagu spesialnya untuk Isabel. Ketika Isabel mendengarkan lagunya, dia pun menangis haru karena memang lagunya sangat-sangat indah. Dan setelah kejadian itu, di suatu malam Isabel pun berbaring dengan Darren, dan ketika itu Isabel pun meninggal dunia. Ketika di pemakaman Isabel, Darren pun tidak kuat menahan tangisnya karena memang Darren masih sangat mencintai Isabel. Dan di situ tiba-tiba ayah Darren pun duduk di samping Darren, dan ayah Darren meminta maaf kalau selama ini dia terlalu mengatur Darren. Ayah Darren pun mengatakan kalau dia mengizinkan Darren untuk mengejar mimpinya sebagai rapper. Beberapa minggu kemudian Darren pun lulus SMA, dan sesuai yang diinginkan Isabel, Darren pun memutuskan untuk tidak melanjutkan ke kuliah karena dia ingin mengejar mimpinya sebagai rapper. Darren pun memutuskan untuk merantau ke New York dengan menggunakan mobil, dan ketika sedang berada di mobil mendengarkan radio, tiba-tiba penyiar radio bilang kalau dia akan memutarkan lagu baru khusus yang di-request dari seseorang wanita yang telah meninggal dunia, dan ternyata lagu itu adalah lagu rap Darren. Life goes on, it moves like a merry-go, heartbreak hurts, it strikes. Got them Danny lines blowing in the wind, huh? Father told me that's glad that you're my missus, yeah. On the road and we both blowing kisses, yeah. Mendengar lagunya diputar di radio, Darren hanya bisa menangis karena dia tahu yang request lagunya adalah Isabel. Ya, seseorang mungkin bisa pergi, tapi kenangan tidak akan pernah pergi karena dia akan selalu tersimpan menjadi memori indah. Dan itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.